Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekarama Putri dari Humas 6C. Di sini saya akan menjelaskan peran humanis PR di era kenormalan baru. Dampak pandemi COVID-19 melanda hampir semua bidang, bukan hanya bidang kesehatan, tetapi juga bidang sosial, pendidikan, dan ekonomi. Banyak perusahaan mulai merasa berat dengan adanya krisis ini. Berbagai strategi dilakukan agar perusahaan bisa survive. Dan kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Lalu bagaimana sih peran humanis PR dalam menghadapi era new normal ini? Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi PR. Pertama itu sebagai komunikator, kedua sebagai relationship, ketiga sebagai backup management, dan yang terakhir sebagai good image maker. Sebagai komunikator, praktisi PR harus memiliki kemampuan sebagai komunikator, baik secara langsung maupun tidak langsung, bisa melalui media cetak ataupun elektronik, dan lisan atau tatap muka dan sebagainya. Di masa kenormalan baru ini, PR harus lebih gencar mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan perusahaan kepada publik dan stakeholder, seperti himbauan melakukan vaksinasi ataupun himbauan melakukan protokol kesehatan 5M. Pada situasi saat ini, peran PR sangat dibutuhkan dalam membackup dan mensupport perusahaan melalui kegiatan-kegiatan seperti membuat publikasi yang menarik, membuat testimoni dari customer, ataupun membuat kampanye-kampanye yang kreatif. Di masa seperti ini, PR dituntut untuk kreatif, membuat program yang bertujuan untuk mensupport perusahaan melalui media sosial, karena media sosial menjadi pilihan pertama yang paling tepat. Selain tidak mahal, juga sangat efektif di masa pandemi. Yang kedua, PR sebagai pembina hubungan. Kemampuan peran PR membangun hubungan yang positif secara intensif antara perusahaan yang diwakilinya dengan publik internal dan eksternal. Juga berupaya menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dukungan, kerjasama, dan toleransi antara kedua belah pihak. Pada situasi saat ini bisa dilakukan dengan membuat event-event webinar ataupun workshop via Zoom meeting, ataupun PR bisa juga melakukan program-program CSR seperti program peduli customer, program peduli karyawan, ataupun program peduli masyarakat. Selain itu bisa dengan menyumbang APD ataupun tabung oksigen ke rumah sakit. Ketiga, PR sebagai backup management. Sebagai pendukung dalam fungsi manajemen perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Peran PR mendukung program-program strategis perusahaan, khususnya masa-masa perubahan menghadapi era kenormalan baru ini. Misalnya, membantu dengan menginformasikan kepada publik internal dan lebih interaktif memantau keadaan. Kondisi ini merupakan kesempatan untuk perusahaan bertumbuh dan melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Yang terakhir, PR sebagai good image maker. PR mempunyai fungsi dan peran mempengaruhi publik dan membangun citra yang positif. Dengan program-program kreatif, PR harus bisa membangun citra positif dan menjaga nama baik perusahaan. Misalnya, PR harus tetap membuat produk-produk kehumasan seperti kampanye, testimoni, konten-konten di media sosial secara kreatif dan inovatif. Kemas dan komunikasikan event dengan elegan, misalnya membuat webinar atau program-program CSR. Itu semua dilakukan untuk membangun citra perusahaan. Di masa pandemi seperti ini, PR harus tetap membangun, menjaga, mengkomunikasikan citra perusahaan dengan baik. Dan jika ada berita-berita yang tidak mengenakan, PR harus segera mengatasinya dengan baik. Itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.